Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak kelewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Di balik layar industri musik 1990-an, konflik memanas antara dua artis besar, Sean Diddy Combs dan Suge Knight. Feud antara East Coast dan West Coast bukan lagi sekedar perseteruan lirik, melainkan perang. Tupac Shakur dan The Notorious Big menjadi korban utamanya. Namun, ada sesuatu yang lebih gelap yang bersembunyi di balik itu semua. Dwayne Kevedy Davis, seorang veteran dari Southside Crips, mengaku memiliki petunjuk yang hilang. Dalam wawancara tahun 2009 dengan polisi di Las Vegas, Davis mengatakan bahwa Diddy pernah menawarkan 1 juta US dollar untuk kepala Suge Knight. Namun, bukan Suge yang jatuh. Justru Tupac yang ditembak pada malam itu. Dan pembayaran misterius kepada Eric Von Martin atau Zip beberapa tahun kemudian semakin menambah teka-teki. Kata-kata yang Davis ucapkan mengisyaratkan lebih dari sekedar rivalitas, ada jejak uang, permainan kekuasaan, dan diam yang diatur. Di sisi lain, Diddy dengan keras membantah keterlibatannya. Pernyataannya menolak tuduhan tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal. Mengklaim bahwa baik dia maupun Biggie tidak mengetahui serangan tersebut. Namun Davis terus membuka kisahnya, menyarankan bahwa Terence Brown, pengemudi mobil pada malam itu, bisa jadi kunci yang hilang. Terence masih hidup saat wawancara Davis, tetapi perannya tetap diselimuti rahasia. Apakah dia bagian yang sengaja ditutup oleh kekuatan yang lebih besar dari sekedar feud? Sementara Diddy mengelola Bad Boy Records, Suge memimpin Death Row Records. Konflik mereka bukan hanya tingkat jalanan, tapi melibatkan seluruh geng, rivalitas antar geng, dan koneksi lintas negara. Southside Crip yang sering melindungi kepentingan bad boy di West Coast, tampaknya adalah penegak hukum dalam permainan catur ini, di mana aturannya terus berubah. Apakah Diddy benar-benar menarik tali di balik pembunuhan Tupac, atau hanya untuk kebenarannya tetap dikubur di bawah lapisan tipu daya dan kesetiaan? Kekayaan mendadak Eric Von Martin setelah pembunuhan Tupac membuat banyak orang curiga. Apakah dia dibayar oleh Diddy untuk memastikan rencana itu berhasil? Kisahnya menyebutkan bahwa Zip tidak hanya terlibat dalam percakapan tersebut, tetapi juga diuntungkan darinya. Kekayaan finansial ini bisa jadi penutup, upaya untuk menjaga mereka yang dekat dengan kebenaran agar tetap diam. Sambil menunggu persidangan, teori-teori konspirasi ini semakin kuat. Teori-teori yang mengaitkan kematian Tupac, pembunuhan Biggie, dan dunia bayangan industri musik. Namun di balik semua bisikan dan klaim, tidak ada bukti yang jelas yang pernah muncul. Hanya waktulah yang bisa menjawab. Mungkin hancurnya aliansi lama yang akan mengungkap apakah Diddy benar-benar berada di balik pembunuhan itu, atau apakah ini hanya bab lain dalam permainan berbahaya ketenaran, kekuasaan, dan bertahan hidup. Jaring kebohongan dan kebenaran tetap terjerat. Menunggu untuk adanya kejutan mengejutkan berikutnya. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa dibantu klik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia serta komentator setia Weekly Crime Stories, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories
menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.